Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 433 mengganggu urusan kalian. Bos besar dengan Royal langsung mengatakan ingin memberikan perusahaan logistik yang begitu terkenal, dan yang paling penting adalah Thomas Kin tidak menginginkannya. Dia bahkan tidak menginginkan kekayaan yang begitu besar yang disodorkan di depannya. Ini petanda apa? Ini menunjukkan bahwa dia tidak kekurangan sama sekali. Mungkinkah orang biasa mampu mengendarai mobil bernilai lebih dari 6 miliar dan meminum anggur yang khusus disediakan oleh Moutai? Angelin Wang ini telah menemukan calon suami kaya. Wirnando Wang dengan cepat mengedipkan mata pada putranya. Windy, kenapa kamu tidak berterima kasih pada kakak ipar kamu? Angelin Wang adalah sepupu Windy Wang. Sekarang demi memperdekatkan hubungan, sebutan kakak ipar pun dipergunakan. Windy Wang juga sadar, dan dengan cepat berdiri, mengambil gelas anggur, dan dengan hormat menghormati Thomas Kin dengan segelas anggur. Kakak ipar, maafkan aku. Tadi, aku yang tidak mengenal orang penting. Anda orang penting yang tidak mengingat kesalahan orang biasa, biar aku yang bersulang untukmu dulu. Setelah menghabiskan segelas wine ini, Windy Wang tidak pernah berani bertingkah lagi. Dia dengan sopan memperlakukan Thomas Kin sebagai bos. Wirnando Wang juga tidak belagu lagi, dia terus bersulang dan mengobrol dengan Wiri Wang dan Evie Su dengan antusias. Meskipun saudara Kin, tetap masih harus menjaga hubungan. Wiri Wang dan Evie Su makan dengan bangga. Pasangan tua itu tersenyum lebar. Semua orang minum hingga larut. Thomas Kin dan yang lainnya tidak minum terlalu banyak anggur, jadi mereka beranjak dari meja lebih awal. Dia bersama Angelin Wang jalan di jalanan setapak sawah. Di bawah nuansa matahari terbenam, memiliki rasa yang istimewa. Angelin Wang tersipu dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kak Thomas. Ya. Kamu pejamkan mata, aku akan memberimu hadiah. Thomas Kin membeku sesaat, dan dengan polos menutup matanya. Beberapa detik kemudian, sentuhan sejuk muncul di wajahnya, bibir Angelin Wang tercetak di atasnya. Harum dan lembut. Thomas Kin membuka matanya dan gadis itu tersipu dan sudah lari. Untuk apa kabur? Thomas Kin mengejarnya. Angelin Wang pemalu dan berlari sambil tertawa, tolong. Tak lama kemudian, Thomas Kin menangkap Angelin Wang dan memeluknya dari belakang, keduanya berbalik dan jatuh ke tanah sawah. Thomas Kin menekan Angelin Wang, keduanya berpelukan erat, tubuh mereka berdekatan, saling berhadapan, jarak antara ujung hidung mereka tidak lebih dari 1 sentimeter. Asalkan Thomas Kin menundukkan kepalanya dengan pelan, dia bisa menciumnya. Jantung Angelin Wang berdegup kencang. Ini adalah kontak terdekat mereka. Meski mereka sangat intim tadi malam, namun itu adalah tindakan tanpa sadar. Sekarang tidak, keduanya sadar dan hormon mereka melonjak. Nafas Angelin Wang menjadi cepat, matanya kabur. Melihat bibirnya yang setengah terbuka, Thomas Kin hendak mencium, tiba-tiba suara Evie Su terdengar di luar. Putri. Angelin Wang terkejut, dan dengan cepat mendorong Thomas Kin pergi, berdiri dengan panik, dan merapikan pakaiannya. Ya. Angelin Wang tersipu dan keluar dari lapangan. Bu, ada apa? Tidak juga, aku sudah buat acar, kamu ambilkan sedikit untuk Thomas sedikit. Evie Su sedang berbicara, melihat wajah Angelin Wang memerah, dan Thomas Kin berjalan keluar dari lapangan di belakang, dia segera memahami sesuatu. Gadis, apakah aku mengganggu kamu? Ah tidak bu, Angelin Wang menghentakkan kakinya dengan malu dan marah. Tinggal di rumah Angelin Wang selama 1 malam. Keesokan harinya Thomas Kin dan Angelin kembali.
Sebelum pergi, pasangan tua itu menggemas Thomas Kin dengan banyak acar dan makanan khas. Mereka sangat puas dengan calon menantu ini. Dalam perjalanan pulang, Angelin Wang sedang duduk di dalam mobil, sedikit takut untuk melihat ke arah Thomas Kin. Jelas-jelas memintanya untuk berpura-pura, tetapi pada akhirnya, sepertinya menjadi asli. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 434 konglomerat terkaya. Kak Thomas, kamu benar-benar kenal bosnya Windy. Thomas Kin mengangguk, ya, aku mengobati ayahnya. Pantas. Dalam kesan Angelin Wang, Thomas Kin adalah seorang dokter, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan bisnis, tapi siapa bilang dokter tidak punya masa depan? Lihat Kak Thomas, dia telah mengobati banyak orang besar. Bagaimanapun, di mata Angelin Wang, Thomas Kin adalah yang paling sempurna. Saat mengemudi, telepon Thomas Kin berdering. Kamu bantu aku angkat, ya. Oh, baik. Angelin Wang dengan patuh mengangkat telepon dan menatap nama di atasnya. Selika He. Siapa Selika He? Khawatirnya tidak ada yang tahu. Pemilik real estate keluarga He, konglomerat terkaya nomor 1 di negara ini. Ini. Selika He menelepon Kak Thomas. Apakah hanya nama yang sama? Thomas Kin berkata, angkat dan tanya dia ada apa. Angelin Wang menekan tombol terima panggilan dengan gemetar dan berkata, halo, aku teman Kak Thomas, dia sedang mengemudi, ada keperluan apa? Selika He membeku sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Aku ingin mencari Tuan Kin untuk makan, tidak tahu apakah nyaman. Thomas Kin mendengarnya juga dan berkata langsung. Boleh, kamu atur tempat, aku akan pergi dengan temanku. Oke, sebentar lagi aku akan share lokasinya di ponselmu. Setelah menutup telepon, Angelin Wang masih bingung. Dia tidak bisa mengenalinya lewat suaranya, lagi pula, dia juga tidak mengenal Selika He, dia hanya sering melihatnya di TV dan tidak begitu akrab dengan suaranya. Angelin Wang ingin bertanya apakah Selika He ini adalah orang yang dia pikirkan, tetapi dia ragu-ragu sejenak dan tetap tidak bertanya. Segera, alamat Selika He dikirimkan. Itu adalah restoran kecil dengan lokasi yang sangat tidak mencolok, tetapi sangat mewah. Tak perlu ditanyakan lagi, itu pasti milik keluarganya lagi. Keduanya pergi ke restoran dan masuk ke ruang pribadi. Di dalamnya, ada seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu adalah Selika He. Angelin Wang melihat wajah asli Selika He dan wajahnya terkejut. Ternyata benaran adalah orang terkaya Selika He. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Orang terkaya mengundang Kak Thomas untuk makan malam. Mungkinkah Kak Thomas benar-benar pernah mengobati orang terkaya? Meskipun Angelin Wang tidak pernah meremehkan Thomas Kin, namun kali ini dia mungkin harus mengenal ulang Kak Thomas lagi. Ini pacar Tuan Kin ya, benar-benar kecantikan yang luar biasa. Selika He tersenyum dan berjabat tangan dengan Angelin Wang dengan sangat antusias, membuat Angelin Wang agak salah tingkah. Selika He biasanya wanita yang kuat, presiden yang sombong, dan sikap yang arogan di TV. Tidak disangka begitu lembut dalam kenyataan, tentu saja, dia hanya lembut dengan temannya Thomas Kin. Di sebelah Selika He duduk seorang pria muda. Yang terlihat beberapa tahun lebih muda dari Thomas Kin, mengenakan topi baseball, kacamata hitam, dan pakaian hip-hop, dengan ekspresi sinis di wajahnya. Tuan Kin, ini putra aku, Hernando Sue. Halo. Thomas Kin mengangguk padanya, menyapanya. Namun, Hernando Sue hanya melambaikan tangannya sekilas, tanpa bicara apapun. Selika He memelototi, Hernando. Ada apa? Kasar sekali. Hernando Sue sedikit tidak berdaya dan menegakkan badannya. Bu, aku tidak mau makan dengan teman kamu. Alangkah bagusnya aku bisa latihan tinju saat ada luang. Kamu biarkan aku pergi ya. Tidak. Pergi setelah makan,
Jangan bicara omong kosong. Selika He berniat agar Hernando Sue mengenal Thomas Kin. Seorang wanita selalu memikirkan putranya. Meski hartanya cukup untuk diwariskan pada putranya untuk beberapa kali kehidupan. Dia tetap berharap Hernando Sue bisa berteman dengan seseorang seperti saudara senior ini. Pelajari sedikit keterampilan, itu pasti akan mendapat manfaat yang tak terbatas.